Perlu pren-pren ketahui, anjing yang dipelihara tidak hanya makan tidur saja. Mereka merasakan waktu yang dilaluinya. Maksudnya, benar-benar memperhatikan kebiasaan majikannya. Kapan bangun, kapan memberi makan, kapan ngajak jalan-jalan. Sebuah studi menunjukkan, anjing memiliki respon yang berbeda jika ditinggal pemiliknya dalam jangka waktu yang lama. Mereka bisa merindukan majikannya. So cute banget. Ketemu lagi di channel Camari Book, channel khusus info seru tentang berbagai jenis anjing. Oke deh, ayo kita simak lagi karakter anjing selanjutnya. Namun, seperti biasa, friends semua bisa simak dulu info jawaban dari kuis sebelumnya dan juga ikutin trivia kuis selanjutnya. Penasaran kan? Jawaban kuis pertanyaan episode lalu? Pasti mau penasaran. Jawabannya adalah 220 juta sel. Mau tahu penjelasannya? Yuk kita lihat. Kemampuan superpower anjing dikarenakan mereka memiliki peralatan canggih berupa 220 juta sel indera penciuman. Hampir 45 kali dari jumlah sel penciuman manusia yang hanya 5 juta sel. Jumlah sel penciuman yang banyak ini bisa membedakan 150 juta aneka bebauan. Bahkan, pada jenis anjing pelacak seperti Bloodhound bisa membedakan sampai 300 juta macam aroma yang berbeda-beda. Dan juga bisa mencium bau makanan dalam jarak 1,5 km. Wow, super dog with super smell. Pemenangnya adalah nih, di bawahnya nih. Lihat bawah. Kamu berhak dapat tas pinggang cantik dan penang doktek dari Camari. Oke? Diambil loh, sayang. Selanjutnya kita lihat review selanjutnya. Episode kali ini kita akan membahas salah satu ras anjing tertua. Friend sekalian, kita tampilkan Corgi. Sebenarnya panjang tubuh Corgi standar aja. Namun karena kakinya yang pendek, membuat tubuhnya terlihat panjang dan kepalanya terlihat lebih besar. Jadi kelihatannya seperti anjing besar yang tiarap sambil berjalan. Anjing besar dalam kemasan kecil. Hidung hitam legam, mata coklat tua, daun telinga berbentuk segitiga tajam dengan posisi tegak, berdiri seperti selalu waspada. Ada dua subbreed dalam anjing jenis ini, yaitu Welsh Corgi Cardigan, sedikit lebih panjang dengan ekor memanjang ke belakang. Dan ada Welsh Corgi Pembroke yang lebih imut, yang sengaja ekornya dihilangkan. Bahkan, kadang sudah tidak ada sejak lahir. Corgi Cardigan tinggi rata-rata 30,5 cm dengan berat bisa sampai 11 kg. Kaki pendek Cardigan sedikit melengkung dan kupingnya lebih besar. Corgi Pembroke ada yang sampai 30 cm juga, tapi rata-rata di 25,5 sampai 29 cm dengan berat bisa sampai 12 kg. Kaki pendek Pembroke lurus dan kupingnya kecil lebih tegak ke atas. Warna umum Cardigan hitam dengan aksen warna putih di dahi, memanjang terus sampai ke moncong, kemudian ke leher, dada, perut, dan tentu saja keempat kakinya. Sedangkan warna umum Pembroke coklat cerah kemerahan dengan aksen putih sama seperti Cardigan. Namun varian warna Corgi banyak sekali. Bisa hitam keabuan, coklat kemerahan, coklat kehitaman, bisa juga abu kombinasi dengan hitam dan coklat. Meskipun demikian, warna putih tipis di dahi, membesar ke moncong dan pipi, kemudian ke sebagian besar dada, perut dan keempat kakinya. Sepertinya sudah jadi trademarknya Corgi. Banyak versi dari asal-usul Corgi. Ada yang bilang tadinya berasal dari Swedia atau Finlandia yang kemudian pada abad ke-12 dibawa ke Inggris. Bahkan ada legenda yang mengisahkan bahwa anjing Corgi ini adalah peliharaan peri dan kurcaci yang melarikan diri dan kemudian dipelihara manusia. Yang pasti, sejarah mencatat Cardigan Welsh Corgi berasal dari
Cardiganshire, dan Pembroke Wales Corgi berasal dari Pembrokeshire yang ada di Wales, Inggris. Bahkan, para raja dan ratu Inggris telah membiarkan jenis ini sejak 50 tahun lalu. Kabarnya, Ratu Elizabeth II sampai punya 30 ekor corgi di istananya. Breed corgi ini adalah anjing yang sangat bersemangat dan aktif layaknya anjing pengembala. Dan jangan tertipu dengan penampilannya. Corgi termasuk pelari cepat untuk anjing berkaki pendek. Mereka anjing yang gampang terusik kalau ada suara asing ataupun bau yang tidak biasanya. Mereka sangat suka berinteraksi dengan manusia dan terkadang dengan wajah yang ekspresif. Bulu double coatnya cukup tebal, terutama di sekitar leher dan di kedua paha belakangnya. Karakteristik bulunya ini membuat mereka tahan terhadap cuaca berangin, dingin, dan hujan. Memang, konsekuensinya, mereka rontok sepanjang tahun dan makin parah jika menyerang musim rontoknya. Di samping kardigan yang agak keras kepala, secara umum, corgi anjing yang pintar. Bahkan, AKC mengurutkan mereka pada urutan ke-11 dari kecerdasan dalam dilatih. Mereka sangat antusias menerima perintah-perintah dari majikannya. Jadi, kalau mau melihara corgi, luangkan waktu untuk melatihnya. Meskipun bisa diterima semua umur, tetapi sebaiknya corgi dipelihara oleh keluarga yang anak-anaknya tidak terlalu kecil. Karena kegesitan dan kelincahan corgi kadang membahayakan pada anak balita. Corgi juga anjing yang bersemangat saat makan. Mudah memberi makannya, tetapi jika tidak ditakar dengan baik, dapat berakibat kegemukan yang berujung gangguan jantung. Lainnya, selayaknya anjing yang memiliki badan panjang, biasanya terkena masalah tulang punggung. Hindari melompat dari atas kursi dan sofa, karena akan berakibat sakit punggung. Rata-rata usia corgi antara 12 sampai 13 tahun. Oke, itulah corgi. Nah, saatnya info kesehatan anjing. Sekarang kita tanya dokter, bagaimana kalau anjing kita digigit anjing lain? Pertolongannya gimana? Pasti pernah kan? Pasti pernah. Ada yang pernah pasti kan? Oke, kalau anjing kita digigit sama anjing lain, pertolongan yang bisa kita lakukan adalah satu yang perlu kita perhatikan adalah perdarahannya. Karena kalau ada beberapa tempat atau beberapa anjing bahkan kalau menggigit itu ya nyasarnya di tempat-tempat yang memang berpotensi berdarah cukup besar gitu. Jadi kayak mengejar ke leher misalnya seperti itu. Jadi potensi bleedingnya cukup besar atau kalau misalnya memang anjing kecil digigit sama anjing besar itu potensi kerusakannya cukup hebat. Kemudian kan kita juga tahu kalau anjing itu jangan dikira kalau misalnya masukin satu gigi gitu dia hanya titiknya hanya segitu, enggak, tapi kerusakan di dalam yang diakibatkan cukup besar. Jadi pertama saran saya tetap di perdarahan yang harus dihentikan. Jadi usahakan bisa berhenti perdarahannya, bisa dibantu dengan ditekan, tapi tetap harus hati-hati sekali lagi karena dalam kondisi seperti itu anjing tentu juga tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik. Even kita adalah pemiliknya gitu, jadi bisa jadi kita tekan dia sakit malah balik menyerang kita. Jadi usahakan untuk sebisa mungkin memberikan tekanan segentle mungkin sehingga kalau kita memang harus hentikan ya kita hentikan. Tapi kalau memang kita tidak bisa dengan dibalut, misalnya sekali lagi dibalut dengan handuk misalnya seperti itu, berikan kenyamanan atau balut cukup tebal sehingga kita pada saat mengangkatnya pun juga cukup nyaman gitu. Jadi perdarahannya kemudian kita pindahkan ke tempat yang nyaman atau segera bawa ke dokter hewan kalau misalnya memang diperlukan segera dilakukan penanganan seperti itu. Kemudian kalau perlukaan itu selain tadi perdarahannya kemudian ditaruh di tempat yang cukup nyaman dan aman, kemudian di bagian yang tergigit kalau sudah berhenti perdarahannya bisa dibantu juga dengan dicuci dengan air mengalir atau bisa juga dipakai antiseptik atau pakai sabun pun juga boleh saja sih dicuci pakai air sabun mengalir seperti itu. Paling nggak meminimalisir kuman karena infeksi bakterial dari gigitan anjing itu cukup tinggi sebetulnya, cukup tinggi dan cukup berbahaya sehingga dicuci itu penting sekali.
Kemudian kalau sudah itu, kemudian anjingnya memang bisa kelihatan tenang tetapi masih kesakitan, kalau di rumah tersedia painkiller ataupun hilang rasa sakit, boleh saja sih diberikan. Tapi sekali lagi, luka dari gigitan anjing terkadang hanya tampak kecil, tetapi kerusakan yang diakibatkan di balik lubang kecil di kulitnya ini harus betul-betul diperhatikan, karena bisa jadi lukanya kecil tetapi di dalamnya ternyata rusaknya cukup parah. Seperti itu. Terima kasih. Untuk FCI, Welsh Corgi digolongkan pada grup 1 anjing penggembala dengan nomor urut 38 untuk Cardigans dan 39 untuk Pembrooke. American Kennel Club memasukkan Welsh Corgi pada golongan anjing penggiring dengan ranking 68 untuk Cardigans dan ranking 13 untuk Pembrooke. Kenapa pilih Pembrooke, Kang? Ini sebenarnya dulu awalnya tadinya itu mau, kalau saya sendiri sebenarnya pengennya Jack Russell. Oke. Susah nyarinya. Terus dulu sama istri, ya udah French tadinya, mau nyari French Bulldog. Dulu kan pas awal emang belum terlalu tahu lah kalau milih anjing itu yang kayak gimana gitu ya. Nah, kita ngeliat dari bentuk dulu. Jadi pas lagi main ke pet shop, ya ini Corgi. Seumur hidup kita baru pernah ngeliat di internet, belum pernah ngeliat wujud asli. Sudah ngeliat wujud asli, udah langsung ganti ini aja. Kenapa jatuh cinta pada bentuk seperti ini, kaki pendek, badan panjang, kayak anjing merangkak ya sebenarnya? Kalau saya suka sebenarnya anjing yang bulunya nggak panjang. Jadi Oke. sebenarnya termasuk panjang. Ya, ya. Terus sama Ini shading juga kan ya? Shading. Orang juga. Sama saya suka kupingnya. Oh, fox ya, rubahnya. Kalau saya sih suka Kalau karakternya apa, Kang? Kalau Corgi itu karakternya yang akan kenalin aktif. karena dia kan basicnya anjing gembala. Ya, ya. Dia working dog, Ya. jadi energinya banyak. Nah itu juga dulu sebenarnya awal kita belum terlalu melihat ke sana tuh, makanya pas miara baru tahu wah ternyata ribet juga. Tapi untungnya saya sama istri orangnya suka beraktivitas, jadi nggak terlalu masalah. Demikian ulasan informasi soal breed Corgi. Semoga bisa bermanfaat untuk friend-friend sekalian. Jangan pergi dulu, masih ada kuis. Kamu bisa jawab pasti. Sebutkan 5 jenis anjing yang penciumannya sangat tajam. Bisa kan? Bisa kan? Kalau udah bisa jawab, bisa kirim di komen bawah ini atau di DM Instagram kita. Oke? Kerja lagi ah.